Kekuatan di hidup. Salam untuk seluruh para majelis dan seluruh pelayan Tuhan. Dimanapun kita berada saat hari ini, kita yang sedang menyaksikan doa pelayan ibadah online saat ini, bersama saya Wakil Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, seluruh majelis, seluruh pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, lewat doa pelayan online saat ini, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, menyertai pemberitaan firman-Mu Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan seluruh hidup kami Bapa. Dan pada saat malam hari ini, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti biasanya kita pakai renungan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 3 ayatnya ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup secara manusiawi, menghindari eris. Kata perselisihan dalam bahasa Yunani menggunakan kata eris, yang berarti berselisih, bertengkar, dan cekcok. Menurut definisi ini, kita dapat mengerti bahwa kemungkinan besar orang-orang yang gemar berselisih, beradu pendapat secara tajam, hingga berkelahi secara fisik, sedang merasa bahwa diri mereka sedang bertanding atau berperang untuk memperebutkan sesuatu. Saat menulis surat kepada jemaat Korintus, Paulus menegaskan keprihatinannya mengenai cara hidup jemaat yang masih terbilang duniawi. Adanya iri hati dan perselisihan menjadi dua hal yang menyolok yang berhasil diidentifikasi oleh Paulus. Dua perkara yang tampaknya dipicu oleh kebanggaan kelompok, karena merasa bahwa kelompok tertentu yang paling baik. Itulah sebabnya Paulus dengan tegas mengatakan bahwa apa yang mereka alami semata-mata karena pertumbuhan rohani yang Allah kerjakan. Tugas Paulus maupun Apolos hanyalah seperti orang yang menanam dan menyiram, di mana masing-masing memiliki peranan dan upah yang kelak akan Allah berikan. Adanya perselisihan menandakan mereka juga belum memahami akan perkara ini, sehingga terjadi perebutan pengaruh di antara mereka. Semakin dewasa kerohanian seseorang, seharusnya akan semakin bijak dalam merespon segala godaan iri hati maupun perselisihan. Segala sesuatu dapat dibicarakan dengan baik, lalu dicari solusinya bersama-sama dengan memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Dengan demikian, perselisihan seharusnya menjadi perkara yang paling dihindari demi kebaikan bersama. Dalam perselisihan biasanya ada kepentingan pribadi yang hendak ditonjolkan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari latar belakang jemaat di Korintus, jemaat Korintus adalah jemaat yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk melayani Tuhan. Namun di sisi yang lain yang kita lihat juga di sini di jemaat Korintus ada perselisihan satu sama lain. Dan di sini Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus, menegaskan keprihatinannya mengenai cara hidup jemaat yang masih terbilang duniawi. Karena ada perselisihan, kebencian satu sama lain. Alkitab katakan bahwa karena kamu masih manusia duniawi. Manusia duniawi ini apa? Maksud dari kebenaran firman Tuhan, yaitu ketika ada kebencian, ada permusuhan, saling menyalahkan. Ini dikatakan oleh Paulus adalah manusia duniawi. Oleh sebab itu, Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa kami ini adalah pelayan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi Paulus sampaikan kepada mereka, kepada jemaat di Korintus, bahwa Paulus dan Apolos itu hanyalah orang yang menanam dan
menyiram. Tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan bagi setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini Paulus ingin menegaskan bahwa tiada satu pun di antara kita saling merasa paling hebat, merasa paling benar. Tetapi di sini dikatakan oleh Paulus bahwa kita ini adalah alat Tuhan. Jadi semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi majelis seluruh pelayan Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mari saat ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan orang percaya adalah untuk kita tetap saling mengasihi, saling sehati. Karena ketika kita saling mengasihi, situ berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kita. Amin. Jadi pelayan majelis yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai karunia berbeda-beda. Ada yang dipakai Tuhan untuk bernubuat, ada yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang, ada yang dipakai Tuhan dengan secara luar biasa. Semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi jangan pernah merasa iri satu sama lain. Kalau ada rasa iri satu sama lain, berarti menandakan bahwa kita ini adalah manusia duniawi. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai satu tubuh Kristus yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita tetap saling sehati. Perbedaan boleh ada, tetapi perbedaan itu bukan membuat kita saling bermusuhan. Perbedaan itu bukan membuat kita saling menjelekkan satu sama lain. Tetapi lewat perbedaan itu kita saling mengasihi satu sama lain. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, majelis, dimanapun kita berada, biarlah kita bisa menjadi berkat dimanapun kita tinggal. Amin. Karena ketika kita bisa menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Saya sebagai wakil gembala ingin menyampaikan kepada seluruh majelis, seluruh pelayan Tuhan, mari saatnya kita harus saling mengasihi. Tidak ada membanggakan satu sama lain. Ingat bahwa kita ini hanyalah alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kita dipercayakan oleh Tuhan semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi ingat bahwa upah kita sama di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat malam hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami hanyalah alat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan tiada satupun yang diantara kami yang membanggakan diri, merasa hebat satu di antara lain. Kami percaya bahwa semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga Tuhan memakai kami untuk menjadi alat Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah di antara kami tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian satu sama lain ya Bapa. Dan biarlah kami sebagai satu tubuh Kristus, satu pelayan, tetap saling mengasihi, saling menopang satu sama lain ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh para majelis, seluruh pelayan Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan memberkati mereka saat ini ya Bapa. Tuhan menuntun seluruh kehidupan mereka terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa juga Tuhan buat Bapa dan Ibu Gembala kami juga Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi gembala sidang kami. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan dalam pelayanan. Dan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Berkati keluarga besar gembala sidang kami ya Bapa. Dan hamba berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat GBI Kemuliaan Kasih Agape dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara jemaat GBI KKA yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan menolong mereka saat ini ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan umat-Mu saat ini ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kami membawa bangsa Indonesia kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang dihadapi oleh bangsa Indonesia kami saat ini ya Tuhan, kami tahu ada rencana Tuhan yang indah buat bangsa Indonesia kami saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia yang saat ini juga Tuhan
yang dihadapi dengan virus corona juga Tuhan. Kami berdoa mereka yang terpapar dengan virus corona Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan menolong mereka saat ini Bapa. Kami serahkan seluruh pemerintah ke dalam tangan-Mu, memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, bahkan seluruh jajarannya juga Tuhan yang Kau memberkati, melindungi mereka saat ini Bapa. Bapa, pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya ketika kami mengangkat kedua tangan kami, mengarahkan hati kami Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Dan biarlah pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menuntun, menyertai, memberkati hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita masuk ke dalam kerajaan surga. Mari setiap kita yang percaya, mari bersama katakan amin. Pesan saya sebagai wakil gembala, biarlah kita saling bergandengan tangan, saling menopang doa satu sama lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.